Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kepatihan 1, Bapak Ibu narasumber dari pelatihan pendukung program prioritas nasional tahap 4 yang kemarin dilaksanakan di Kota Malang mulai tanggal 17 sampai dengan 21 November. Bapak Ibu guru SDN Kepatihan 1 yang kami banggakan, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada siang yang sedikit syahdu ini kita bisa berkumpul bersama, sharing bersama, belajar bersama untuk bisa di sini ada 4 materi, yaitu peningkatan kompetensi pedagogik pendidikan atau PNF, kemudian ada implementasi pembelajaran kurikuler guru jenjang SD, kemudian ada asesmen terstandar dan peningkatan kompetensi pedagogik guru SD. Marilah Bapak Ibu kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga acara ini membawa kebermanfaatan bagi kita semuanya. Amin. Langsung saja, yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Robi Gatul Badriah. Kami persilahkan. Terima kasih. Mohon izin saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber yang hebat, yang kami hormati Bapak Ibu guru SDN Kepatihan 1. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh sahabat beserta keluarganya, dan mudah-mudahan kita akan dijadikan umat yang akan mendapatkan syafaat di akhir zaman nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang ini kita akan mendapatkan pengimbasan dari kegiatan teman-teman kita yang sudah dilaksanakan pada tanggal berapa? Tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 di BPGT di Malang. Alhamdulillah teman kita dari Kepatihan 1 nyantol 1. Padahal Bapak Ibu ketika mendaftarkan itu saya tahu teman-teman itu guyonan. Maksudnya hanya mencoba-coba karena ingin tahu apa isinya dari program itu. Ya, kami di depan kelas 6 berempat ketika itu Bu Mut, Bu Ilyana dan Bu Dian itu mendaftar. Kemudian tanya ke saya, Bu Romi boleh mendaftar? Dicoba aja, karena kita sudah merupakan sekolah sasaran, karena kita sudah mendapatkan boskin. Tapi ternyata ketika mendaftar Bu Dian yang nyantol. Padahal itu kalau menurut programnya itu untuk sekolah non sasaran. Tapi kami mencoba, ternyata mendapatkan berarti rezeki bagi kita. Salah satu teman kita mendapatkan ilmu, dan mudah-mudahan apa yang didapat oleh teman-teman kita yang berempat, alhamdulillah ini berasal dari Baitul Amin, Bapak ini dari Tanggul. Yang Baitul Amin ini produk lama sebenarnya. Dulu pernah di sini, kemudian keluar ke Baitul Amin dan kembali lagi ke sini. Berapa tahun sudah saya tidak bertemu. Bapak Ibu, kita sangat beruntung hari ini akan mendapatkan apa yang sedang tren di dunia pendidikan. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini kita bisa menerapkan untuk kemajuan putra-putri kita di kelas. Kami berharap
dengan adanya pengimbasan ini Bapak Ibu jangan seperti mereknya teh botol sosro ya. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Apapun kurikulumnya, ngajarnya tetap begitu saja. Jangan seperti itu, ya. Kita harus berubah. Ya. Perubahan kita mulai dari kelas kita masing-masing. Bapak Ibu, kita sudah mempunyai PID, kemarin sudah pengimbasan juga. Saya mohon untuk PID dimaksimalkan penggunaannya. Untuk bidang studi, saya masih belum pernah melihat teman-teman bidang studi menggunakannya. Oke, monggo. Agama, olahraga, monggo menggunakan. Kalau guru kelas sudah teratur, bahkan jamnya guru bidang studi terkadang diisi oleh teman-teman guru kelas daripada nganggur. Jadi lebih baik PID itu rusak karena selalu digunakan daripada rusak tidak pernah digunakan. Monggo. Untuk hari ini memang sengaja tidak diangkat PID-nya karena kemarin ada pesan dari kasih kurikulum PID jangan sampai dipindah-pindah karena itu barang elektronik dan harganya mahal. Kalau rusak ya mahal juga perbaikannya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu narasumber, kita masih menggunakan LCD. Itu ya. Hanya itu Bapak Ibu, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah atas saran dan arahannya. Semoga saran dari Ibu Kepala Sekolah bisa kita laksanakan bersama. Langsung saja kita masuk kepada pelatihan pendukung program prioritas nasional tahap 4. Mangke Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada narasumber. Yang pertama yaitu implementasi pembelajaran kokurikuler. Nah, pembelajaran kokurikuler ini kan masih baru bagi kita nih. Penggantinya apa Bapak Ibu? P5. Nah, bagaimana penerapannya di dalam sekolah khususnya, kemudian di dalam kelas kokurikuler itu nanti bisa nanti disampaikan langsung oleh Ibu Rahayu. Nah, Ibu Rahayu ini mantannya Kepatihan 1, jadi masih ada. Ini ya jiwanya masih ada di sini. Monggo untuk Ibu Rahayu kami persilakan bisa mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Kepatihan 1 beserta rekan-rekan Dewan Guru SD Kepatihan 1 yang hari ini sedang berbahagia. Sebelumnya Bapak Ibu kesepakatan dulu karena ini adalah durasi kita di jam 12, maka supaya tidak berlama-lama begitu mungkin informasi atau pemaparan dari kami agak sedikit dipercepat. Monggo nanti apabila di sela-sela waktu kami menjelaskan begitu, kita hanya sharing Bapak Ibu, tujuannya di sini kita hanya sharing. Kemudian kita berbagi ilmu, tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, karena saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Bapak dan Ibu guru di sini dalam menerapkan pembelajaran kokurikuler ini sudah sangat baik menurut saya, Bapak Ibu. Memang agak sedikit belibet Bapak Ibu ya, kokurikuler. Jadi sebetulnya pengucapannya harus sedikit pelan-pelan kata Bapak Ibu. Baik, saya mulai. Harapannya adalah agar kita hari ini menyamakan persepsi tentang konsep dari kokurikuler itu sendiri. Bapak Ibu, kokurikuler betul yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala kita bahwa yang lagi tren memang saat ini adalah istilah kokurikuler ya, yang apabila kita mengucapkannya itu memang harus sedikit pelan Bu, karena itu lernya itu agak sedikit kokuri, apalagi ya sedikit berhambatan dengan huruf R. Kokurikuler, betul. Next Pak. Baik Bapak Ibu, yang akan kita sharingkan hari ini, yang akan kita persamaan konsep
yaitu tentang konsep dari kurikuler itu sendiri Bapak Ibu. Yang kedua, tentang bagaimana merencanakan kurikuler, itu yang akan kita bahas. Dan nanti mungkin kita didetailkan tentang asesmen dan pelaporan hasil dari kegiatan kurikuler. Begitu. Kemudian next. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara yang namanya kurikuler, itu sebetulnya tidak lepas dari kerangka kerja pembelajaran mendalam. Semua kegiatan yang ada di kurikuler itu berpusat pada yaitu kerangka kerja pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam yang ada di sini adalah berpusat nanti kegiatannya adalah di kurikulernya itu tujuan yang ingin dicapai adalah seperti yang ada di kerangka ini, yaitu 8 dimensi profil lulusan. Nah, sekarang sebelum kita merancang kegiatan, kira-kira apakah Bapak Ibu di sini sudah hafal atau urutan-urutan atau bagian-bagian dari 8 dimensi profil lulusan yang akan kita bidik pada pelajaran kurikuler? Sudah bisa? Sudah menyebutkan 8 dimensi profil lulusan? Oke, yuk kita bersama. 8 dimensi menerima materi 5 hari dan harus diimbaskan, yang mana kami dikasih waktu sampai tanggal 6 besok. Mungkin kami sedikit saja yang ingin disampaikan. Kalau pembelajaran mendalam, karena di sini sudah di kota, yang jelas sudah mumpuni semuanya. Beda dengan saya yang ada di gunung, ibu-ibu. Jadi mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit, jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluar. Maksudnya bagaimana ibu-ibu? Jadi ketika ada masalah pasti ada solusinya. Ini menurut mendikbud kita. Ada masalah pasti banyak solusi. Monggo Bu, lanjut. Nah, latar belakangnya sesuai dengan hasil survei mindset dalam PISA 2018, Indonesia termasuk satu dari 6 negara yang memiliki persen murid yang grow mindset di bawah 40%. Nah, ini tugas kita ibu-ibu untuk meningkatkan mindset anak-anak yang fixed mindset menjadi grow mindset. Jadi kita termasuk nomor 3 dari bawah. Ada korelasi positif antara jumlah murid yang grow mindset dengan hasil akademik suatu negara. Next Bu. Videonya berjalan. Oke, konsep pola pikir bertumbuh ini salah satu arena saya ketika mengajar. Ketika kami sudah agak ingin healing, jadi kami ke sungai untuk meng-refresh anak-anak. Next Bu. Nah, ini saya ingin tanya kepada ibu-ibu, kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang gambar samping? Ini ada anak, saya gak ngerti sama sekali. Ini bukan pelajaran anak SD, sulit sekali belajar coding. Nah, yang kita bahas kan grow mindset. Yang mana kalau grow mindset ini ada masalah pasti ada solusi. Bagaimana menurut ibu-ibu ini? Bagaimana tentang gambar samping? Apa yang harus dilakukan sebagai pengajar kira-kira Bu? Monggo, mohon bantuannya. Ini ada anak kesulitan, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk anak ini? Diajak ke lapangan. Diajak ke lapangan, suasana baru. Jenuh, mungkin ada lagi. Oh iya, luar biasa. Ya, luar biasa. Diajak ke lapangan. Karena ini yang di depan dua olahraga mungkin. Lalu mungkin ada lagi. Menggambar. Gambarin gambar. Diajak permainan sebagai salah satu solusi, diajak main game. Mungkin ada lagi. Direfleksi. Berarti anak ini jenuh dengan materi coding. Dia coding ini bagaimana cara kita agar mudah dipelajari oleh anak-anak.
Sesuai dengan tingkatan, jika anak itu bisa kita tambah materinya, kalau memang tidak bisa kita turunkan grade materinya, seperti itu. Monggo Bu, terima kasih atas pendapatnya. Berarti disesuaikan dengan kondisi. Ya. Baik, lanjut penguatan dari yang tadi Bu.